Mungkin isi oh iya kan lagi Oh, direkam. udah rekam. Ah, sekarang kita ada rekam. Nah, Jadi Jadi, bagus jadi nanti teman-teman yang lain yang nggak ikut bisa mungkin mendapatkan manfaat gitu. ya, jadi saya ulang ya. Jadi kalau misalnya Ibu sama pihak asuransi AIA sama-sama sepakat menyelesaikan melewati arbitrase sesuai dengan yang tertulis di dalam suatu polis ya, suatu perjanjian tersebut, di situ akan bilang tahapan-tahapan dari pihak LAPS itu sendiri. Ada tahapannya mediasi, kemudian terakhir itu sampai pengadilan arbitrase. Ya, putusannya sampai pengadilan. Saya seperti seperti pengadilan biasa. Nah, itu memang sudah mengikuti aturan dari OJK. Nah, apabila dalam undang-undang arbitrase itu tersebut juga disebutkan di situ, apabila nanti putusan sudah keluar, karena dari awal Ibu sama AIA itu sama-sama sepakat menyelesaikan lewat arbitrase, maka final putusannya bersifat mengikat. Apapun hasilnya dari pihak arbitrase itu, hakim arbitrase akan memberikan putusan yang sifatnya mengikat. Ibu nggak bisa menuntut lagi gitu loh, karena hasilnya kayak gitu. Tetapi dalam undang-undang arbitrase itu juga ada pasal yang mengatakan apabila diketemukan suatu saat hakim arbitrasenya tidak memiliki integritas atau ditemukan suatu sifatnya tidak adil, atau ditemukan juga bukti baru, misalnya kan tadi, misalnya bukti baru, misalnya ada ditemukan ternyata tanda tangannya palsu, atau dari hakim arbiternya ternyata dia sebenarnya waktu memberikan keputusan dia juga sebagai komisaris, dia melanggar dari peraturannya di LAPS itu sendiri. Nah, ibu bisa menuntut lagi itu kepada pihak pengadilan untuk membatalkan hasil putusan arbitrase gitu. Dan bahkan hakim arbiternya pun di situ di dalam undang-undang tersebut juga bisa mendapatkan sanksi, bisa mendapatkan sanksi gitu. Gitu. Tapi kalau dari saya kemarin Pak Asep itu juga memberikan nama-namanya sih panggilannya. Saya bilang jangan langsung putusan pengadilan, Pak. Ikutin aja maunya mereka apa. Oh, sambil konsultasi gitu, bukan konsultasi, sambil diskusi gitu lah. Pak, sudah lewat sidang pertama apa hasilnya? Bapak pokoknya tetap tolak karena Bapak punya bukti yang bagi saya cukup kuat gitu loh. Kuat. Jadi Bapak frontal aja dan dia juga kebetulan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada surat polisinya juga. Surat polisi ya Pak ya, Pak Iya. Pak Edi. Nah, saya bilang jangan jangan tunjukkan itu. Nanti di putusan ketiga aja. Setelah ketemu di IA sama LAPS-nya itu di putusan ketiga, ketemuan yang ketiga sudah mentok. Oke, kita proses saya sudah lanjut dengan ini. Gitu loh. Jadi ancamannya sudah pidana gitu loh ya. Dan saya yakin mereka bakalan mikir lagi tuh karena Bapak sudah punya bukti yang kuat. Gitu. Kalau dari surat tanda semua tangan kan. dari semua sepertinya AIA ini yang mempersulit kita ya. Ya di situ memang rada Rodney, Bu. Hmm, Rodney itu saya ketemu 2 kali, Bu. karena ada Rodni ya. Kepala 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 legalnya itu. Oh, alot ya ya. Al Alot. Itu Pak Krisman tadi kan bilang sampai ke Hong Kong gitu loh ya. Saya Iya. juga sempat juga ke Hong Kong, terus saya juga laporkan ketemuan saya sama Rodney kayak gitu. Si pihak prudensial Hong Kong juga istilahnya memberikan semua keputusannya kepada pihak prudensial di Indonesia. Jadi setelah saya lihat secara struktur, bukan lihat secara struktur organisasi ya, cuman saya raba kayaknya kestrukturan organisasinya mereka adalah independen dalam artian mereka tetap membawa nama prudensial atau tetap membawa IA, tapi regulasi yang diadop dan diimplementasikan di negara tersebut mereka tidak ikut campur gitu loh. Iya, Jadi makanya selalu diserahkan. tapi Hmm? setiap saya satu pun nggak pernah dibalas email saya dari London sama Hong Kong. Tapi setiap saya email itu cepat banget dijawab oleh Prudential Jakarta. Jadi menurut saya Iya, mereka juga ditekan juga gitu loh. nah betul betul memang ditekan tapi dalam artian ya namanya COO ketemu COO ya Pak ya. COO sana ketemu COO sini gitu loh. Ya peraturannya kayak gini gitu loh. Jadi mereka juga bakalan ngambang, akan ngasih keputusan akan ngambang.
Karena faktanya kan selama ini kan Pak Krisman tetap saja kan biarpun email ke London sama Ya, ke Hong Kong tetap aja keputusan dari Jakarta selalu ngambang dan Jakarta. menolak kan. Tapi paling tidak maksud saya ada tekanan gitu. Karena saya sebagai CEO, umpamanya dunia global lah gitu kan. Walaupun nggak global, tapi pusatnya kan di London ini, pusatnya prudensial. Iya, Saya kalau iya. diganggu orang, walaupun itu saya bilang itu di Jakarta benar, saya nggak peduli. Berarti saya akan bilang, you are not capable to handle your claim. Saya bilang gitu. Saya kan bilang, makanya selalu saya buat di kalau status saya, berarti selama ini manajemen tidur, tidak capable untuk menghandle. Karena saya kan sekarang juga saya masih agent asuransi, tapi di Zurich tapi di General Cargo-nya. Tapi saya pernah jadi agentnya apa nah itu Manulife. Kami agen-agen itu tiap hari berseliweran di depannya CEO, depannya direktur. Jadi tidak mungkin kalau mereka nggak tahu apa yang dijual. Karena saya juga di perusahaan asing kan 5 kali. Direktur saya tahu apa yang kami kerjakan gitu bro. Sampai titik komanya dia tahu secara umum dia tahu gitu. Nggak mungkin menjual yang di luar ketentuan perusahaan gitu. Jadi itu udah tersistem itu, udah pasti. Iya, ya itu Pak. Benar Pak. Tadi saya juga sempat bilang kita bisa menyelesaikan satu-satu. Tapi kalau memang misalnya bersama-sama, kita bisa bersifat frontal. Frontal dalam arti ini bisa kita kirim serentak. Misalnya tersisa ini dari bayangan saya ya, misalnya tersisa misalnya kalau kemarin yang dilaporkan itu ada 312 ya Pak Edi ya, yang dari komunitas itu ya. Iya. Nah, misalnya masih tersisa sekitar 150-an. Nah, 150-an ini bisa serentak ini. Walaupun nanti ngemail kemana? Ngemail, surat, atau keluh resah kepada misalnya ke Hong Kong atau misalnya ke IA yang mana gitu loh ya. Serentak aja. Walaupun itu copy paste, tetapi mengenamakan individu masing-masing. Jadi mereka pihak manajemen, top manajemennya mereka dari baik dari di sini maupun di luar itu akan melihat bahwa ini ada suatu gerakan yang sifatnya masif gitu loh. Hmm. Masif banyak, tidak satu-satu orang karena memang dari pihak di sini kan selalu diselesaikan satu karena mau memecah memang targetnya mereka mau memecah. Tapi kalau kita bersuaranya serentak gitu loh ya. Ya itu kan jadi ada konsentrasi tersendiri gitu loh ya. Jadi saran saya kalau memang misalnya kita mau serentak, ya udah ajak yang lain lah. Kalau misalnya mungkin ada yang tidak punya email atau tidak punya apa nyetak atau komputer kayak gitu, ya kita copy paste kan namanya dia, nanti kamu kirim gitu. Kita buatkan Sebenarnya email saya itu. udah pernah kasih itu di grup Heeh. di grup perlawanan sama grup Rifan. Saya bilang tinggal ganti aja nomor polisnya seperti itu. Ini Bisa, bisa. Yang penting terlihat masif. Jadi ya, manajemen itu begini, benar yang katanya Pak Prisman itu tadi bilang bahwa apa manajemen itu harus tahu ya harus tahu tetapi di sini kan ada konteksnya dalam bisnis proses itu kan ada yang berbeda-beda ya Pak ya jadi masing-masing walaupun dia top manajemennya itu adalah top manajemen dari semua semua negara dan atau cabang dari perusahaan asuransi dia tidak mengetahui ada yang sifatnya teknis ya proses teknis itu delivery penjualannya seperti apa mereka tidak bakalan tahu sampai segitu tetapi kalau mereka melihat sesuatu yang sifatnya masif, baru mereka mencari itu, ngorek-ngorek itu, Pak. Nyari-nyari gitu, Pak. Kemarin Itu sih sih kalau. Kemarin sih Pak Husni Mubarak menemukan emailnya AIA Hong Kong, CEO AIA Hong Kong. Saya rasa kita boleh serentak semuanya kirim ya. Boleh, Bu, boleh, Bu. Saya pernah usul gini, waktu saya sudah sebelum itu masih belum balik masih tanggal 26 setelah selesai 26 Januari setelah ketemu sama Ombudsman. Setelah ada keputusan apa dari OJK, yuk kita kirim sama-sama, upload sama-sama di FB gitu loh ya. Hmm. Habis Lebaran waktu itu rencananya itu apa ya lupa saya sama Bu Maria waktu itu. Nah, nanti dari situ akan terlihat sesuatu yang sifatnya masif ya. Ya. Kalau Hmm. misalnya sekarang kalau misalnya kita demo hanya terlihat beberapa orang itu hanya memberikan kalau saya bilang hanya memberikan gerakan yang sedikit gitu loh Bu ya.
Tapi Iya. kalau misalnya kita lewat juga media juga gitu loh ya, terlepas apakah itu mereka juga nggak ngerti cara membuatnya FB, termasuk saya punya FB banyak kan banyak banyak kan nggak update-nya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya serentak bersamaan dalam waktu mungkin 3 hari, ada toleransi plus minus 3 hari dari waktu yang ditentukan, itu masih masih oke bagi saya. Itu menimbulkan keresahan bagi misalnya di tempat kerjanya Pak Krisman atau Ibu juga sendiri. Kalau misalnya top manajemen ada sesuatu yang sifatnya serentak, ada dari perusahaan, dari karyawan aja, separuh dari karyawan aja menulis keluhan ketidaknyamanan ruangan kayak gitu. Top manajemen langsung mikir itu pasti Pasti. pasti langsung mikir, oh iya ya, ini pasti dia nggak ngerti tentang mungkin ruangan di bawah yang dikeluhkan, tapi suatu saat kalau karena dia melihat sesuatu yang sifatnya masif kayak gitu, dia akan turun melihat langsung. Dan itu yang Pak, kita inginkan kayak gitu, karena kita berhadapan orang-orang sama orang-orang yang sifatnya kalau saya bilang